kita akan mempelajari mengenai tematik. Jadi buka bukunya anak bunda, halaman 38. Minggu kemarin kita sudah mengenal alat musik tradisional dan seperti apa bunyi yang dihasilkan dari alat musik dan benda-benda lainnya di sekitar kita. Sekarang bunda jelaskan kembali bahwa bunyi atau suara adalah elemen musik yang paling dasar. Pengaturan bunyi, panjang pendek bunyi, cepat lambat bunyi disebut irama. Pengaturan tinggi rendah bunyi disebut nada. Contohnya, orang yang sedih berbicara dengan nada yang rendah. Sebaliknya, orang yang gembira atau marah berbicara dengan nada yang tinggi. Nah, kombinasi nada dan irama menghasilkan melodi. Melodi itu terdiri dari pergantian berbagai suara yang menjadi satu kesatuan. Melodi dapat menciptakan sebuah musik yang enak didengar. Kombinasi yang baik antara irama dan melodi menciptakan bunyi yang harmonis. Ketika harmonis tercipta musik terdengar indah. Nah, ayo kita jawab pertanyaan di bawahnya bersama-sama. Berdasarkan penjelasan di atas, apa kesimpulan kalian tentang bunyi yang harmonis? Nah, bunyi yang harmonis ini diciptakan melalui kombinasi yang baik antara irama dan melodi. Tuliskan di buku cetaknya ya nak. Jawaban nomor 1 itu bunyi yang harmonis diciptakan melalui kombinasi yang baik antara irama dan melodi. Yang kedua yaitu apakah arti harmonis dalam kehidupan sehari-hari? Arti harmonis itu ialah selaras atau seia sekata. Jadi harmonis ini tercipta dengan adanya sikap saling menyayangi dan menghargai. Maka karena ada sikap saling menghargai dan menyayangi ini, itu bisa menciptakan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kamu lakukan? Saling menyayangi keluarga, saling menghargai orang atau teman sekeliling kita. Itu contohnya. Kemudian lanjut, keragaman budaya apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Maksudnya kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu adalah alat musik tradisional. Baik, kita lanjutkan halaman 39. Itu mengenai kain tradisional. Kita baca sama-sama. Kain tradisional yang paling dikenal masyarakat Indonesia adalah batik. Batik adalah kain yang bergambar yang pembuatannya dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada sebuah kain. Yang pengolahannya disebut dengan cara tertentu sehingga memiliki ciri khas. Batik telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Hingga sampai saat ini, kegiatan membatik kain tetap diturunkan secara turun-menurun, sehingga terkadang suatu motif batik dapat dikenali dari batik keluarga atau daerah tertentu. Kita lihat tabel di halaman 39. Yang pertama, nama batiknya batik Cirebon. Ini bentuk batiknya yaitu batik Megames Medung Cirebon. Di dalam batik itu ada makhluk laut, naga liman, putri Cina, dan Megamendung. Kisah dari Cirebon. Batik Yogyakarta. Dari polanya kita perhatikan itu namanya batik kaum Picis Yogyakarta. Dalam gambar itu ada lain sida, kaum, sekar jaga, teruntung, dan parang. Kemudian yang ketiga ada batik Madura. Batik Madura ini yaitu batik Pekalongan, Cercena, Sisik, dan Amparan. Yang keempat yaitu batik Kalimantan. Batik Kalimantan namanya batik Sasirangan Kalimantan. Nah, ada motif sasirangannya. Nah, kita lanjutkan. Karena halaman selanjutnya itu mengenai matematika, kita lanjutkan di halaman 42. 42 ini kan mengenal tarik kipas. Jadi anak bunda baca sendiri. Nanti untuk gagasan pokok dan pendukungnya itu dibuat aja di buku cetak isi mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung. Karena di sini gambar
bukan gambar, karena di sini ceritanya mengenal tarik kipas. Ada 3 paragraf, jadi yang paragraf 4 ini di halaman 43 dihilangkan saja, jadi sampai paragraf 1 sampai paragraf 3. Sebelumnya udah jelaskan kan gagasan pokok itu seperti apa, gagasan pendukung itu seperti apa. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini halaman 44 ini ada 2 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu kita disuruh mengambil lidi. Yang pertama kita ambil 1 sampai 5 lidi, dan yang kedua ambil seluruh lidi. Sekarang bandingkan antara percobaan pertama dan percobaan kedua. Tadi 1 sampai 5 lidi itu kita ambil dan kita gunakan untuk menyapu. Apakah bersih kita menyapu dengan 5 lidi? Tentu tidak kan, masih kurang bersih. Nah, kalau kita ambil seluruh lidi, pasti udah bersih kita menyapunya. Nah, kalau percobaan kedua, ambillah beberapa sapu lidi, patahkan satu persatu. Amati apa yang terjadi. Berikutnya, ambillah semua lidi, patahkan secara bersamaan. Amati apa yang terjadi. Nah, kalau kita ambil satu persatu lidinya, terus kita patahkan, itu mudah kita patahkan kan. Tapi kalau kita patahkan secara bersamaan, semua lidi kita pegang, terus kita patahkan, itu pasti sulit. Nah, inilah kita tuliskan hasil pengamatannya di kolom bawah. 1, 2, 3. Hasil pengamatan percobaan ke-1. Saya isi ya. Nah, yang pertama, tadi kan kita disuruh ngambil 1 sampai 5 lidi untuk menyapu. Berarti hasil pengamatannya kurang bersih untuk menyapu dengan menggunakan 1 sampai 5 lidi. Sedangkan percobaan yang kedua, kita disuruh ngambil seluruh lidi. Apakah kita menyapu yang sudah bersih atau tidak? Nah, hasil pengamatannya nomor 2 itu ketika kita menyapu dengan seluruh lidi, maka sapuan kita tersebut sudah bersih. Kita bisa menyapu dengan bersih. Yang ketiga itu kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan seluruh lidi kita bisa menyapu dengan bersih atau dengan baik ya. Kemudian hasil pengamatan percobaan kedua. Percobaan kedua tadi kita menatapkan lidi. Nah, berarti nomor 1 itu patahkan 1 persatu lidi. Ketika 1 persatu lidi dipatahkan itu mudah, tapi yang ketika kita patahkan bersamaan itu sulit. Jadi nomor 1 itu ketika kita patahkan 1 persatu itu mudah patah, sedangkan yang kedua ketika kita patahkan secara bersamaan itu sulit. Jadi maksud Bunda di sini, kalau kita secara bersama dan bersatu, maka kita akan semakin kuat dan sulit untuk dipisahkan. Nah, kita lanjutkan. Itu kesimpulannya ya, dari hasil pengamatan percobaan kedua. Kita lanjutkan. Dari percobaan-percobaan yang telah kamu lakukan, kamu memahami tentang arti persatuan dan kesatuan. 1 atau 2 lidi yang digunakan untuk menyapu ternyata hasilnya sangat sulit. Berbeda sekali jika seluruh lidi yang digunakan untuk menyapu hasilnya sangat gampang. Nah, itu maksudnya secara kita bersama-sama kita akan mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Begitupun juga dengan percobaan yang kedua, jika lidi dipatahkan 1 persatu, maka sangat gampang. Tetapi jika semua lidi diikat dan dipatahkan secara bersamaan, maka hasilnya akan tidak mudah patah. Demikianlah contoh dari persatuan dan kesatuan secara sederhana. Nah, dari pemahaman terhadap percobaan yang telah tadi kita lakukan, sekarang temukan contoh-contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dengan contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, Bunda kasih contoh ya. 1, sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan itu seperti saling tolong-menolong. Nah, itu merupakan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua yaitu maksud Bunda yang sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, contohnya berkelahi. Nah, itu kan menandakan kita tidak bersatu. Itu dia contoh sikap dari persatuan dan kesatuan. Nah, ini kan ada 5 kolom. Tadi kan 1 kolom udah Bunda contohkan tuh, sikap yang menunjukkan persatuan dan sikap yang tidak menunjukkan
Untuk kolom 2, 3, 4, 5 itu anak bunda kerjakan di buku latihan ya. Lanjutkan di buku latihan. Buat tabelnya dan lengkapi tabelnya. Oke. Lanjut kita ke pembelajaran kelima, halaman 46. Suku Minang. Nah, kita anak bunda baca semuanya ya. Suku Minang bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang dikenal juga dengan orang Padang atau orang Awak. Sedangkan dalam berkomunikasi sehari-hari mereka menggunakan bahasa daerah yaitu suku Minang atau bahasa Minang. Sebagian besar pekerjaan suku Minang adalah berdagang. Jika tidak berdagang di daerahnya sendiri, mereka juga berdagang di daerah orang lain. Suku Minang juga sering merantau ke daerah lain. Rumah adat suku Minang disebut rumah gadang. Sebagian besar rumah gadang dibuat oleh suku Minang dari kayu. Rumah adat suku Minang mempunyai ciri-ciri yang khas. Pada setiap rumah gadang dibuat dengan melengkung ke atas dan pada ujungnya dibuat runcing. Bentuk atap tersebut mirip seperti tanduk kerbau. Lengkungan ke atas ini disebut dengan gonjong. Karena atapnya disebut gonjong, maka disebut pula rumah bagonjong. Pada bagian badan rumah dibuat menyerupai badan kapak. Lanjut, alat musik tradisional suku Minang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik lainnya adalah saluang. Cara memainkannya adalah dengan ditiup. Suku Minang mengenal cerita legenda. Cerita legenda yang paling terkenal dari suku Minang adalah legenda Maling Kundang. Makanan yang terkenal dari suku Minang adalah rendang. Makanan rendang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Selain rendang, suku Minang juga mempunyai makanan khas Minang, yaitu dendeng balado dan sate padang. Adapun tarian suku Minang yang terkenal adalah tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan pada acara-acara pesta adat suku Minang. Nah, kita jawab bersama pertanyaan di sebelahnya, halaman 47. Yang pertama, berasal dari manakah suku Minang? Tadi setelah kita baca, pasti kita bisa jawab nih pertanyaannya. Suku Minang itu berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, apakah sebutan lain dari suku Minang? Sebutan lain dari suku Minang itu adalah orang Padang atau orang Awak. Yang ketiga, bahasa daerah apakah yang dipakai oleh suku Minang? Bahasa daerah yang dipakai oleh suku Minang adalah bahasa Minang. Anak bunda tuliskan di buku cetaknya ya. Yang keempat, apakah nama alat musik tradisional suku Minang? Alat musik tradisional suku Minang adalah tadi talempong dan saluang. Tuliskan ya, talempong dan saluang. Yang kelima yaitu sebutkan makanan tradisional suku Minang. Makanan-makanan tradisional suku Minang tadi ada 3 disebutkan di situ, yaitu rendang, dendeng balado, dan juga sate padang. Yang keenam, apakah nama cerita rakyat yang terkenal di suku Minang? Cerita rakyat yang terkenal di suku Minang tadi sudah kita baca bahwa yaitu ceritanya legenda Maling Kundang. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan rumah bagonjong? Tadi sudah kita baca bahwa rumah bagonjong itu bentuk atapnya mirip seperti tanduk kerbau, sehingga lengkungan ke atas itu disebut dengan gonjong. Karena atapnya disebut gonjong, maka disebut pula rumahnya adalah rumah bagonjong. Lanjut yang kedelapan, apakah pekerjaan sebagian besar dari suku Minang? Pekerjaan besar dari suku Minang adalah berdagang, atau orang Minang sering menyebutnya dengan menggalak. Yang kesembilan, sebutkan tarian-tarian di suku Minang. Tarian di suku Minang tadi ada 2 disebutkan, bahwa yang pertama tarian pasambahan, yang kedua tari piring. Yang ke-10, bagaimanakah cara memainkan alat musik talempong dan saluang? Cara memainkan alat musik talempong adalah dengan cara dipukul, sedangkan saluang dengan cara ditiup. Nah, kita lanjutkan. Karena halaman 48 ini mengenai percobaan dan kita tidak bisa sekarang mengerjakannya, kemudian halaman 52 juga itu merupakan seni budaya, maka kita
kita lanjutkan ke halaman 56, yaitu pembelajaran ke-6. Nah, kamu telah mengenal keragaman budaya di Indonesia. Kali ini kamu akan belajar tentang ciri khas daerah di Indonesia. Mari kita baca teks ini bersama. Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa atau Ekuator Monumen merupakan ikon pada kota Pontianak. Tugu ini memiliki tinggi 15,25 meter. Tugu Katulistiwa berada di Jalan Katulistiwa, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu Katulistiwa yang terlihat sekarang dibuat tahun 1990. Tugu ini dibangun dengan kubah di bawahnya untuk melindungi Tugu Katulistiwa yang asli. Tugu Katulistiwa yang asli itu terletak di dalam kubah. Oleh karena itu, orang menyebutnya sebagai tugu di dalam tugu. Tugu Katulistiwa yang asli dibuat tahun 1928. Bangunan tugu dan kubah yang dibuat tahun 1990 ini adalah duplikatnya. Tinggi tugu duplikat ini 5 kali lipat tugu aslinya. Fungsi kubah di bawahnya adalah untuk melindungi tugu aslinya. Kita lanjutkan. Tugu Katulistiwa terletak di garis Katulistiwa. Garis Katulistiwa adalah garis yang membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Ketika terjadi titik kulminasi matahari, bayangan tubuh orang serta benda di sekitar tubuh akan menghilang selama beberapa detik. Titik kulminasi matahari adalah posisi matahari ketika tepat berada di atas garis Katulistiwa. Titik kulminasi matahari terjadi setahun 2 kali, yaitu antara tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September. Kita lanjutkan. Karena di bawahnya ini merupakan pertanyaan untuk pelajaran matematika, jadi kita lanjutkan karena matematika ada bukunya tersendiri. Halaman 57. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan teks Tugu Katulistiwa. Nah, setelah kita membaca tadi sama-sama dari Tugu Katulistiwa, Bunda ingin anak Bunda menjawab atau menyelesaikan paragraf ini lagi. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena di sini ada 4 paragraf, jadi pas di sini. Jadi tugas anak Bunda di rumah, buatlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita atau teks Tugu Katulistiwa tadi. Kerjakannya di buku latihan ya nak. Jadi ada 2 tadi latihannya. Yang pertama tadi tentang sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua tugasnya yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita Tugu Katulistiwa. Sampai di sini dulu anak-anak pelajaran matematika kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya akan Bunda kirim videonya lagi. Dan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.